Selamat siang. Ya, suara saya Ya, sudah masuk? ya, sudah. Ya, ya, ya. Terima kasih. Jadi saya akan membagikan sharing tentang pelayanan COVID di Rumah Sakit Sulianti. Materi kali ini terkait dengan kondisi kasus-kasus yang memang menjadi rumah sakit rujukan. Banyak kasus-kasus yang masuk adalah kasus-kasus sudah dengan impending respiratory failure ataupun ancaman gagal nafas. Karena itu kami di Rumah Sakit Sulianti melakukan satu proses alur yang menetapkan atau melakukan deteksi dini semua pasien-pasien yang baik dari pintu masuk mau melalui pos pemantauan ataupun di instalasi gawat darurat ataupun di ruang rawat isolasi khusus untuk COVID ataupun di ICU. Yang perlu dipahami, kami membuat satu alur bahwa sama seperti yang tadi Dokter Otto sampaikan, ketika pasien ini pertama kali masuk ke rumah sakit, maka untuk pos pemantauan pada petugas yang bekerja di pos pemantauan, kami membuat satu aturan mekanisme pengendalian kewaspadaan standar dan droplet dan kontak. Jadi jarak antar petugas dengan pengunjung itu diberi jarak kurang lebih 1-2 meter. Metodenya adalah dengan menggunakan dua meja sebagai perantara antara dokter dengan pasien. Kemudian kita juga buat di ruangan yang ventilasinya terbuka. Kemudian yang kita kerjakan adalah kita membuat satu screening dengan menggunakan form yang semua petugas bekerja menggunakan form, kemudian di form tersebut diarahkan apakah orang tersebut masuk ke dalam ODP atau PDP, kemudian bila pun PDP, apakah dia akan diarahkan untuk masuk ke dalam rawat inap, ataukah memang bisa dirujuk ke Wisma Atlet untuk kasus PDP ringan. Kemudian petugas yang bekerja atau yang bertugas di pos pemantauan pada prinsipnya adalah menggunakan APD dengan standar kewaspadaan droplet dan kontak. Jadi petugas menggunakan Google kacamata, kemudian menggunakan gaun biasa, tidak menggunakan coverall, kemudian menggunakan masker N95. Itu yang kita kerjakan. Dan yang penting adalah karena transmisi mode adalah berdasarkan transmisi kontak dan droplet, maka kebiasaan mencuci tangan itu menjadi hal yang utama dan tidak menyentuh bagian wajah itu juga menjadi hal yang penting. Kemudian ketika pasien sudah masuk ke dalam instalasi gawat darurat, maka pasien ini akan dilakukan tata laksana sesegera mungkin, terutama untuk pasien-pasien yang sudah memerlukan suplementasi oksigen. Lalu untuk tata laksana medis, ketika pasien ini kita temukan sebagai satu kasus pneumonia, maka tata laksana yang dikerjakan oleh Rumah Sakit Sulianti itu kita memiliki pedoman, kita menggunakan beberapa obat yang secara bukti klinis, baik secara in vitro yang saat ini kita bisa dapatkan adalah bisa berfungsi sebagai antiviral maupun antiinflamasi. Itu yang kita utamakan. Kemudian, tata laksana berikutnya ketika pasien di instalasi gawat darurat sudah menempati atau sudah mendapatkan ruang di isolasi, maka pasien tersebut akan dikirim ke ruang isolasi dengan memperhatikan alur atau zonasi yang sudah ditetapkan. Dan petugas-petugas yang melakukan pelayanan di ruang rawat isolasi, kita juga memiliki satu monitoring terutama untuk tanda vital. Jadi, tanda vital yang harus segera dilaporkan saat ini adalah frekuensi nafas, kemudian saturasi O2, kemudian kita juga melakukan monitoring EKG. Terkait efek samping obat yang mungkin saja terjadi adalah prolongite. Hal itulah yang menyebabkan kita harapkan dengan sistem pengawasan melekat, diharapkan deteksi dini pada pasien-pasien dengan ancaman gagal nafas itu bisa segera dilakukan intervensi.
Kemudian terkait mekanisme semua petugas yang bekerja di ruang rawat, itu semua sudah diatur bagaimana mekanisme kerja mereka itu sangat-sangat efektif. Contoh, ketika pemberian makanan atau pemberian obat ataupun tindakan lain itu diupayakan dengan waktu yang bersamaan. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan petugas itu harus masuk. Contoh kondisi pasien kemungkinan misal sesaknya bertambah, maka harus dilakukan satu tindakan intervensi, maka petugas harus siap. Kemudian hal keempat yang juga diterapkan di Rumah Sakit Sulianti adalah kita mengoptimalkan petugas IPCLN ataupun IPCN untuk mengawasi semua petugas yang sedang bekerja, baik pada saat menggunakan APD ataupun melepas APD, ataupun pembersihan diri, ataupun pembersihan lingkungan di mana semua petugas itu bekerja. Maka ada dalam tanda kutip sebagai supervisi ataupun polisi ketika petugas semua yang bekerja itu harus menerapkan PPI dengan benar. Diharapkan dengan strategi seperti itu, maka diharapkan tenaga kesehatan itu tidak menjadi pasien yang terinfeksi. Selain itu, kita harapkan bahwa semua petugas itu benar-benar menyadari menerapkan kewaspadaan standar kontak dan droplet itu dengan baik. Jadi tidak hanya pada petugas kesehatan yang kontak dengan pasien, juga ditekankan pada petugas kebersihan, ya, kesehatan lingkungan, juga harus menerapkan kewaspadaan standar baik droplet maupun kontak, karena selalu diingatkan di kami bahwa satu orang melakukan kelalaian akan memberikan dampak pada semua orang yang ada di dalam rumah sakit. Itu yang harus selalu didengung-dengungkan untuk kita semua yang bekerja di layanan kesehatan. Kemudian terkait dengan tata laksana ataupun manajemen klinis, kita tim di rumah sakit selalu melakukan update terkait antiviral yang akan digunakan. Sampai saat ini ada beberapa kajian ataupun uji klinik yang sepertinya juga sudah di-launch oleh WHO, beberapa antivirus yang digunakan seperti Paviravir, kemudian Remdesivir, kemudian juga ada beberapa anti-inflamasi, interleukin 6, kemudian anti-epidermal growth factor. Kalau kita lihat begitu banyak penelitian yang sedang dikerjakan. Saat ini kami menggunakan pengobatan berbasis uji yang sudah dibuktikan, meskipun kalau kita lihat uji tersebut masih sebagian besar adalah in vitro. Nah, kemudian hal-hal lain yang perlu diwaspadai ataupun perlu diperhatikan terkait kesehatan petugas. Jadi kami petugas yang bekerja selain diingatkan untuk menerapkan PPI kewaspadaan standar, juga bagian keperawatan ataupun SDM untuk mengatur bagaimana petugas juga memiliki waktu untuk istirahat. Kemudian juga terkait bagaimana suplementasi yang diberikan kepada petugas. Hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang utama sekali adalah bagaimana membangun suasana bekerja yang saling mendukung, memberikan energi positif di tengah kondisi kelelahan ataupun stresor. Karena itu perlu sekali saat ini kondisi-kondisi yang memang kondusif seperti saling mensupport, saling memberi positive thinking ataupun saling kolaborasi dengan baik dan saling memahami satu dengan yang lain akan memberikan satu energi tambahan buat kita semua yang bertugas di Rumah Sakit Sulianti. Hal-hal seperti ini yang mungkin saya bisa bagikan, mungkin bisa berlanjut dengan sesi diskusi. Demikian.